Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan, NIM 20030150027, kelas PJKRA, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Perkembangan Olahraga di Indonesia, Zaman Penjajahan, Zaman Kemerdekaan, dan Zaman Orde Baru. Yang pertama, pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman penjajahan. Dengan berkuasanya Belanda di Indonesia, terutama setelah Belanda mempunyai tentara yang banyak dalam rangka mempertahankan eksistensinya di Indonesia, maka kemudian terlihat masuknya keolahragaan di lingkungan militer. Meskipun olahraga itu sejak zaman Mesir kuno dan Yunani kuno sudah mulai menonjol, namun perkembangan di Eropa baru nampak timbul sekitar abad pertengahan, yang kemudian juga merayap berkembang di negara Belanda, kemudian dibawa pula masuk ke Indonesia. Keolahragaan di Indonesia yang dibawa oleh Belanda itu sudah barang tentu sudah dengan keadaan keolahragaan di negeri Belanda sendiri. Namun, mereka kesadaran bangsa Indonesia akan kebudayaannya, meskipun dengan beberapa tekanan dan paksaan dari pihak penjajah, kebudayaan asli Indonesia masih dapat dipertahankan. Tahun 1799 Masehi, VOC dinyatakan bangkrut dan semua kekayaan serta kekuasaannya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Penjajahan Prancis terhadap negeri Belanda selama Perang Napoleon menyebabkan Indonesia jatuh ke tangan Inggris tahun 1811 sampai tahun 1816 Masehi. Sir Thomas Stamford Raffles, Letnan Gubernur di Jawa, menghapus jual beli budak belian, memberikan sedikit otonomi dan merehabilitasi Borobudur. Setelah kejatuhan Napoleon, Belanda kembali berkuasa dan meneruskan politik kepentingan rakyat yang terus-menerus menentang kolonialisme tersebut. Peperangan terjadi di mana-mana, seperti di bawah pimpinan Thomas Matulesi, pemberontakan Maluku 1816 sampai 1818 Masehi, Pangeran Diponegoro, Perang Jawa 1825 sampai 1830 Masehi, Cik Ditiro dan Teuku Umar, Perang Aceh 1873 sampai 1903. Imam Bonjol, Perang Padri 1830 sampai 1837 Masehi. Di Sumatera Barat, di Singamangaraja, Perang Batak 1907 Masehi. Semua peperangan untuk kemerdekaan tersebut dapat dipadamkan dan para pemimpinnya dipenjara atau diasingkan. Selanjutnya masuk pula ke Indonesia sistem Swedia ciptaan Per Hendrik Link yang mula-mula dibawa oleh para perwira kesehatan Angkatan Laut Belanda. Dr. A.P. Kema Sistem ini masuk pula ke sekolah-sekolah dan pada tahun 1919 sampai 1920 Masehi mulai diadakan kursus-kursus untuk guru-guru dan sekolah-sekolah dilengkapi perlengkapan latihan sistem Swedia tersebut. Berbeda dengan sistem Jerman. Sistem Swedia diciptakan link berdasarkan guna atau gerak. Setiap gerak harus jelas apa gunanya bagi tubuh. Otot mana yang dilatih, apa pengaruhnya terhadap tubuh, terutama dilihat dari segi anatomi. Latihan yang tidak jelas gunanya dibuang dan tidak layak diberikan. Pehaling melaksanakan senam. Cabang olahraga yang populer dan digemari oleh masyarakat belum banyak jumlahnya. Yang menonjol pada waktu itu adalah sepak bola, korbal atau bola keranjang, tenis, tinju, dan renang. Dan pada waktu memelihara semangat nasionalisme bangsa Indonesia, misalnya untuk menandingi NIFU, Netherlands Indische Football Union, didirikan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI oleh bangsa Indonesia yang hingga kini masih terus melakukan kegiatannya. Yang kedua, pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman kemerdekaan. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, gerakan keolahragaan mengalami babak baru. Pemerintah Cekui Kementerian Pendidikan dan Pengajaran memprokandakan penyelenggara latihan-latihan dan revisi
dan mental yang telah rusak selama penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Penyelenggaraan olahraga di sekolah-sekolah mulai digalakkan. Di setiap provinsi diusahakan pembentukan inspeksi pendidikan jasmani antara lain di Sumut, Sumteng, Jabar, Jateng, Yogyakarta atau Solo dan Jatim. Tanggal 19 Agustus 1945, tanggal terbentuknya kabinet yang pertama adalah Kementerian Pendidikan Pengajaran, diadakan suatu lembaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurusan di bidang keolahragaan di sekolah, yaitu Inspeksi Pendidikan Jasmani. Inspeksi Pendidikan Jasmani adalah organisasi di bawah Jawatan Pengajaran Olahraga di Masyarakat, diurus oleh lembaga di bawah Jawatan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pengajaran. Dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan fisik adalah menyelenggarakan latihan fisik di kalangan pemuda Indonesia untuk mencapai dan memperoleh kondisi badan yang prima, juga guna persiapan memasuki angkatan pria yang pada waktu itu sangat diperlukan. Mengusahakan rehabilitasi fisik dan mental bangsa Indonesia agar dapat berperan serta di forum internasional. Pada bulan September 1945, tentara Belanda mendampingi tentara sekutu Inggris masuk ke Indonesia, terutama di Jakarta. Pada waktu itu, organisasi olahraga yang bernama Gelora, Gerakan Latihan Olahraga, yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata sebagai Ketua Umum dan Soemela Prawirosoedirjo sebagai Ketua Harian, meliburkan diri bersama-sama di Jawa. Taikuai, Pusat Olahraga versi Jepang, menjadi Persatuan Olahraga Republik Indonesia, disingkat PORI. Mengingat suasana di Jakarta kurang menguntungkan karena gangguan tentara Belanda, PORI hijrah ke Solo dan berkantor di Rumah Sumono, Sekretaris PORI di Jalan Purwosari. Pada bulan Januari 1947 diadakan Kongres Darurat PORI dan terpilih sebagai Ketua MR Widodo Sostrodiningrat dan sebagai Wakil Ketua Soemali Prawirodirjo sebagai Sekretaris Soemono. Pada tahun 1947, PORI mengadakan hubungan dengan Menteri Pembangunan dan Pemuda Wikana. Tujuan dari pendidikan jasmani ini lebih dikuatkan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah. Undang-undang tersebut berbunyi sebagai berikut. Pendidikan jasmani yang menunjuk kepada keselarasan antara tumbuhan badan dan perkembangan jiwa dan merupakan suatu usaha untuk membuat bangsa Indonesia menjalani bangsa yang sehat dan kuat lahir dan batin, diberikan di segala jenis sekolah. Pada tahun 1964, Indonesia membentuk Dewan Olahraga Indonesia DORI sebagai ganti Komando Gerakan Olahraga Indonesia KOGOR. Dewan Olahraga Indonesia ternyata tidak sesuai dengan kehendak masyarakat olahraga Indonesia, dan pada tanggal 31 Desember 1967 terbentuklah Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Selanjutnya, untuk meresmikan sebagai lembaga disebutkan Kepres nomor 67 tahun Kepres nomor 67 tahun 1967 tanggal 25 April 1967 yang antara lain menetapkan Komite Olahraga Nasional Indonesia yang dibentuk berdasarkan musyawarah antara organisasi induk cabang olahraga pada bulan September 1966 di Jakarta. Adalah salah satu organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang melakukan pembinaan gerakan olahraga Indonesia. Komite Olahraga Indonesia bertugas untuk membina gerakan olahraga Indonesia menurut kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan membantu pemerintah dalam perencanaan kebijaksanaan di bidang olahraga. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komite Olahraga Nasional Indonesia senantiasa mengikut petunjuk dari pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Jasmani dan Olahraga pada zaman Orde Baru tahun 1968 sampai tahun 1998. Departemen Olahraga dibubarkan pada tahun 1966 dan setelah itu
olahraga diusahakan kembali kepada proporsi dan fungsi yang sebenarnya, yaitu merupakan kewajiban kegiatan manusia yang mutlak diperlukan dalam kehidupannya, sesuai dengan kodrat ilahi serta merupakan salah satu sarana yang untuk mencapai cita-cita hidup sesuai dengan falsafah yang dianutnya. Tujuan daripada olahraga dalam fase ini sesuai dengan dasarnya adalah untuk mengambil bagian dalam pembangunan dan modernisasi bangsa dan negara dengan segala aspek-aspeknya, memelihara persatuan dan untuk mencapai cita-cita membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan seperti dihendaki oleh pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama, mempertinggi kecakapan dan keterampilan, membina, memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat. Badan-badan olahraga atau gerakan olahraga dari pemerintah adalah badan-badan yang diadakan oleh pemerintah sebagai aparatur pemerintah dalam bidang pembangunan bangsa, khususnya di bidang fisik dan mental, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan persahabatan antara bangsa dan negara dengan olahraga sebagai sarana. Badan itu antara lain adalah: yang pertama, pemerintah pusat dan daerah dengan segenap aparaturnya. Yang kedua, Direktorat Jenderal Olahraga dengan segenap eselon bawahannya. Yang ketiga, pusat-pusat pendidikan ABRI. Badan pembina olahraga atau gerakan olahraga yang swasta non pemerintah adalah badan-badan yang diadakan oleh masyarakat sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang olahraga dan direstui oleh pemerintah untuk membantu dan melaksanakan kebijakan pemerintah, khususnya dalam peningkatan prestasi cabang-cabang olahraga dalam hubungan nasional dan internasional yang sifatnya swasta. Badan swasta itu disebut KONI beserta organisasi-organisasi induk cabang olahraga dari induk-induk olahraga badan fungsional dari pusat sampai daerah yang bergabung kepadanya, seperti tersebut dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1967 beserta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI. Dalam garis-garis besar haluan negara Tab Nomor 2 MPRI 1938 Bab 4 mengenai pendidikan disebutkan, pendidikan jasmani dan olahraga mungkin perlu ditingkatkan dan dimasyarakatkan sebagai cara pembinaan kesehatan jasmani dan rohani bagi setiap anggota masyarakat. Selanjutnya, perlu ditingkatkan usaha-usaha pembinaan dan peningkatan prestasi dalam berbagai cabang olahraga. Untuk itu, perlu ditingkatkan kemampuan prasarana dan sarana pendidikan jasmani dan olahraga termasuk para pendidik, pelatih, dan penggerakannya, dan digalakkan gerakan untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Jika hal tersebut ditelan dan ditelusuri secara mendalam, maka terbukalah jalan yang terang bagi para pembina keolahragaan untuk membenahi diri dan kemudian bersama-sama memikirkan dan melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Arah dan tujuan telah ditetapkan serta dukungannya juga telah digambarkan. Tinggal manusia yang mengelola atau menentukan berhasil tidaknya amanat GBHN tersebut. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.